kepada seluruh partisipan dan juga undangan, kami persilakan untuk melakukan registrasi terlebih dahulu di meja registrasi. Dan kepada seluruh partisipan dan undangan yang sudah melakukan registrasi, kami persilakan untuk menempati tempat duduk yang telah tersedia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan senang sekali saya sore hari ini berada di acara yang spesial dan ingin mengucapkan selamat datang kepada seluruh partisipan yang sudah hadir di acara spesial kita, yaitu acara Kelana Wastra Fashion Fest untuk Indonesia 2024. Luar biasa. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Aditya Saputra yang akan menemani para tamu undangan semua selama sore hari ini. Dan sebelum masuk ke sesi bincang wastra hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kementerian BUMN bersama dengan Dekranas ya, yang tentunya didukung oleh 6 BUMN penyelenggara. Boleh tepuk tangannya untuk Pupuk Indonesia, tepuk tangan juga untuk BNI, lalu beri tepuk tangan juga untuk Telkomsel. Jangan berhenti tepuk tangannya juga untuk Sarinah. Tepuk tangannya untuk Taspen dan juga Sukovindo. Dan yang pastinya mereka-mereka ini sudah mendukung acara Kelana Wastra Fashion Fest untuk Indonesia 2024 ya. Ini adalah sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi dan juga memperluas pasar UMKM yang memproduksi wastra Nusantara maupun fashion lainnya ya. Dan untuk kita yang baru hadir juga ingin menginformasikan apa sih Kelana Wastra Fashion Fest untuk Indonesia. Jadi Kelana Wastra Fashion Fest untuk Indonesia 2024 ini adalah salah satu wujud kepedulian BUMN bersama dengan Dekranas sebagai agent of development dalam mendorong perluasan pasar produk UMKM, yang mana tentunya mendukung perkembangan bisnis UMKM. Dan Kelana Wastra Fashion Fest untuk Indonesia 2024 ini akan diselenggarakan di Gedung Sarinah Tamrin ya, mulai hari ini tanggal 25 sampai dengan 28 April 2024. Tentunya didukung tadi oleh 6 BUMN, ada Pupuk Indonesia, ada BNI, ada Telkomsel, ada Sarinah, ada Taspen, dan ada juga Sukovindo. Dan Kelana Wastra Fashion Fest untuk Indonesia 2024 ini merupakan bagian dari rangkaian Bazar UMKM untuk Indonesia 2024. Nanti banyak sekali rangkaian-rangkaian acaranya, ada Wastra Market ya, dari ujung ke ujung. Boleh teman-teman lihat semuanya, itu banyak sekali kain-kain wastra yang cantik-cantik, mungkin bisa jadi pilihan untuk pergi ke kantor atau acara-acara spesial, bisa jadi pilihan. Terus juga ada Wastra Trunk Show di atas, tadi sudah dimulai dari jam 1 siang, benar ya. Terus nanti besok, terus hari Sabtu Minggu kalau nggak salah juga ada nanti di seputaran hall di bawah sini juga ada bincang wastra tentunya dengan narasumber yang sangat luar biasa. Juga ada School Fashion Design Competition, tadi juga sudah dilakukan di atas, sudah diumumkan juga beberapa pemenangnya. Jadi ini selain memberikan perkenalan kepada kain wastra, mungkin yang masih belum kenal apa sih kain wastra, padahal Indonesia ini kaya sekali dengan kain-kain wastranya ya, itu coraknya cantik-cantik. Juga mengajarkan dan memberikan kesempatan kepada desainer-desainer muda untuk lebih kreatif dan memakai atau menggunakan kain wastra ini untuk fashion mereka tentunya. Dan saat ini juga sudah tersedia lebih dari 80 UMKM nih yang terlibat dalam rangkaian acara Wastra Market di lantai GF di Sarinah ini ya. Dan 80 UMKM yang terlibat ini berfokus tentunya di bidang fashion, ada aksesoris, ada kain dan lain-lain sebagainya. Dan saat ini kita sudah memasuki rangkaian acara selanjutnya, yaitu Bincang Wastra. Topik yang akan dibawakan dalam sesi Bincang Wastra kali ini mengenai tren kain wastra dalam fashion muslimah. Boleh tepuk tangannya dulu. Tapi kalau kita berbicara mengenai fashion muslimah juga sekarang kayaknya sudah semakin ya, banyak sekali yang menggunakan hijab cantik-cantik, fashionnya juga tetap diperhatikan ya. Kenapa kamu senyum-senyum terus lihat temennya?
Nggak apa-apa, aman ya, dunia persilatan aman ya, aman. Kok gemetaran sih kamu? Dan bincang bahasa pada hari ini akan membahas terkait dengan tren kain wasra pada fashion muslimah di era pada saat ini. Yang menjadi pembicara hari ini, kita langsung undang bersama-sama lalu berikan tepuk tangan yang paling riuh untuk Mbak Putri Dwiandari. Assalamualaikum. Silahkan diambil posisinya. Kita duduk ya. Iya, boleh. Atau mau duduk di bawah biar santai? Oh jangan. Bener-bener. Itu lain lagi ya pengajian. Ini mau pengajian malam Jumat ini. Iya. Mbak Putri ini adalah selaku Ketua Umum Hijabers Community. Boleh disapa dulu Mbak Putri, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Coba boleh luar dikasih biasa. Tepuk tangannya dulu. Ada hadiah nggak sih? Yang jawab luar biasa. Oh nanti ada ya. Luar biasa. Kamu bahagia hari ini? Itu kita tuh sekarang kalau lagi ketemu orang tanya bahagia, semuanya baik ya. Jangan dikit-dikit, kamu gendut banget sekarang, nggak boleh gitu ya. Oke, Mbak Putri boleh jelasin nggak sih dengan teman-teman kita yang sudah hadir di sini, apa sih Hijabers Community? Mungkin yang belum bergabung dengan Hijabers Community tapi udah pakai hijab, boleh nanti bergabung, silakan. Masya Allah, seneng banget. Pertama-tama aku mau ngucapin terima kasih dulu buat Kelana Wastra, tentunya pihak-pihak penyelenggara yang sudah mengundang Hijabers Community ke sini, ke acara yang sangat luar biasa. Dan terima kasih teman-teman juga yang sudah hadir pada sore hari ini. Cantik-cantik banget sih. Pada mau kemana? Mau ke Kelana Wastra. Mau ke Kelana Wastra, berkain hari ini kita semua ya. Seru banget, Masya Allah. Iya, perkenalkan kembali, nama saya Putri Dwiandari. Hari ini mewakili Hijabers Community di acara ini. Dan memang teman-teman di sini kalau belum tahu yang namanya Hijabers Community, kami adalah sebuah komunitas muslimah ya, tentunya namanya udah Hijabers ya gitu, yang memang kebetulan sudah cukup lama berada di Indonesia gitu, karena memang sudah lebih dari 1 dekade hadir di Indonesia di komunitas muslimah, gak cuma di Jabodetabek aja, sebenarnya sudah ada di 10 kota di Indonesia. Oh, gitu. Di mana? Ada di Bandung, Bogor, Banten, Tasikmalaya, Padang, Pontianak, ada di Kalimantan Barat, ada Kalimantan Utara, Kaltara, Kutim, terus ada di Lampung. Kutim ada? Di Kutim ada. Saya dari Kutim loh. Masa? Kutai Timur. Kutai Timur. Sangatta. Sangatta, Iya. saya dari Sangatta. Masya Allah. Dulu SMP-nya jadi gosip. Terus dari kasih nih. Dari mana gitu lagi? Ya. Iya, dan yang terakhir di Jayapura. Jayapura. Tepuk tangannya dulu. Bahkan sampai yang di ujung Jayapura ada ya. Semoga nanti meluas sampai ke Sulawesi dan lain sebagainya ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Iya memang boleh ditampilin ya. Jadi memang kalau komunitas ini memang tidak hanya tertutup oleh teman-teman yang pakai hijab aja. Justru teman-teman yang mungkin mau belajar gitu ya, memakai hijab ataupun mau mencari komunitas yang positif gitu ya, belajar berdaya bersama gitu ya. Boleh di next berdaya bersama gitu kan, mencari ilmu, mencari wawasan gitu ya. Jadi teman-teman bisa bergabung di Hijabers Community. Nah, next boleh. Nah, di sini ada visi misi kita memang pengen menjadikan platform ini sebagai perkumpulan teman-teman wanita yang terus belajar, terus upgrade dirinya gitu ya, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah tentunya, tapi juga bisa bermanfaat bagi sesamanya karena tentunya menurut Rasulullah SAW, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi sebisa mungkin apa yang kita lakukan, apapun profesinya, apapun hal-hal yang kita lakukan itu harus bisa bermanfaat bagi banyak orang gitu. Dan salah satunya tentunya kita mendukung banget fashion, industri fashion gitu. Karena komunitas ini awalnya dibentuk dari teman-teman yang concern sama fashion justru. Gitu. Karena mereka tuh pengennya menjadi hijabers tuh nggak mau yang ketinggalan zaman, yang kayak ibu-ibu tadi gitu, pengennya yang keren, yang gaul, yang kece. Nah, sehingga memang awalnya komunitas ini terbentuk justru karena gairah fashion pada saat itu lagi digandrungi teman-teman hijabers yang keren gitu. Oke, tapi bicara mengenai fashion ini menurut pandangan Mbak Putri nih ya kan, kayaknya kalau saya sendiri kan sebagai seseorang yang tidak berhijab melihat fashion hijab ini kan kayak sudah semakin ya digandrungi saat ini. Tadi bahkan dikatakan kalau dulu mungkin hijab itu identik dengan
kayak emak-emak banget ya stylenya gitu dengan gamis yang besar-besar, tapi sekarang itu macam-macam kreatifnya, bahkan fashion anak-anak muda, desainer muda itu memiliki sentuhan yang sangat luar biasa untuk fashion hijab. Ini menurut pandangan Mbak Putri sendiri gimana untuk di hijab community? Iya. Ya alhamdulillah pada belakangan ini selama 10 tahun ke belakang sampai saat ini ya kita lihat sendiri banyak banget desainer lokal yang udah masuk ke modest fashion. Namanya kan sekarang udah modest fashion nih gitu. Jadi udah banyak banget pilihan sih buat teman-teman sekarang dibandingin 2010, 11, 12 dulu gitu. Mungkin masih agak jarang, tapi sekarang tuh kayak di mana-mana tuh sebenarnya fashion tuh udah hijab friendly kita bilangnya gitu. Jadi mau apa fast, mau apa pieces of fashion itu kita bisa mix and match gitu untuk para hijabers. Pun juga buat teman-teman yang belum memakai hijab, barang-barang ataupun fashion muslimah sekarang tuh atau kita bilangnya modest fashion itu bisa diaplikasikan juga di teman-teman yang non hijabers gitu, karena memang universal sekarang gitu ya, namanya fashion itu kan memang harus universal ya gitu, sehingga bisa merangkul semuanya. Jadi alhamdulillah sih kita bisa bersinergi bareng nih akhirnya muslimah pun bisa ikut ngetrend gitu, ikut up to date dengan fashion, dengan adanya tentunya perhelatan-perhelatan seperti itu tuh membantu banget sih. Luar biasa, tepuk tangan dong sekali lagi. Tapi emang kalau dibilang universal bener ya, bahkan di online shop tuh sekarang kalau lagi live kan ini bisa loh dipakai untuk yang hijabers, jadi memang mereka buatnya tuh kayak boleh untuk siapa aja gitu. Dan sedangkan untuk kain wastra sendiri untuk di hijab community fashionnya ini sudah sejauh apa? Apakah memang mereka saat ini sudah lagi menggandrungi atau sebisa mungkin ada kain wastra nih di pakaian-pakaian hijab atau gimana? Iya, jujur waktu aku awal-awal berhijab 2010 itu belum ya, maksudnya 3 tahun pertama 2010, 11, 12 tadi menurut aku belum, tapi lambat laun gitu ya ada juga gitu ternyata yang bisa memenuhi kebutuhan itu, karena menurut saya pribadi memakai batik dengan memakai hijab itu tuh kayak kita tuh harus bisa milih mix and match-nya tuh bener-bener harus hati-hati gitu, karena ketika kita memakai kain wastra yang terlalu gitu, itu jadinya tuh wah rame banget gitu, karena kan kita udah ditutup kepalanya gitu kan, terus dengan baju wastra kita, batik, songket ataupun itu, jadi benar-benar kayaknya diidentikannya itu dengan acara-acara yang harus resmi, yang harus formal gitu. Nggak bisa nih kita pakai baju kain wastra gitu ya, yang sifatnya casual. Tapi alhamdulillah sekarang udah banyak pilihan tadi gitu kan. Yang saya pakai ini aku nemuin ini di Solo. Jadi ini fast. Boleh berdiri Mbak Putri? Boleh berdiri ya, boleh fashion show mungkin Mbak Putri. Jangan nanti saya dipanggil beneran ini ya model ya. Ya jadi ini aku ini nemu di Solo gitu kan, dan aku lihat ini hijab friendly. Kenapa ya? Kenapa hijab friendly? Karena menurut aku ini cuttingannya dia tuh panjang. Ya kan, menutup bagian belakang. Nah biasanya kan kalau hijab misalnya sama bagian belakang, bagian depan gitu kan. Nah kalau ininya bisa dipadu-padankan dengan manset gitu kan, kita bisa padu-padankan ini kalau nggak mau pakai rok bisa pakai kulot gitu kan, atau bisa pakai gamis. Jadi emang kalau menurut aku fashion item yang oke banget gitu ya dipadu-padankan dengan modest fashion, ya ini fast gini. Makanya tadi aku lihat di sana banyak fast lucu-lucu banget gitu kan, dari mulai crop fast, terus yang kayak begini, terus tunik. Nah mungkin tunik juga bisa, tapi yang saya pengen lebih lihat tuh sebenarnya di hijab. Nah itu. Tapi udah ada belum yang mengaplikasikan kain wastra untuk hijab? Bukan outer ya maksudnya. Udah ada beberapa kayak Kami Idea, Ria Miranda, terus ada Elzata di sini ada tuh ya saya lihat juga, terus ada Hanan, ada Dian Pelangi juga. Itu beberapa desainer modest fashion memang sudah mengimplementasikannya ke baju-baju mereka, tapi belum ke bahannya. Jadi kayak lebih ke motif-motifnya, sentuhannya ya. Motifnya gitu, mungkin diceplok-ceplok gitu ya sama dia. Tapi bukan yang kayak benar-benar satu kain gitu kayaknya saya lihat. Dan kendalanya adalah sebenarnya di harga sih kalau menurut aku. Ini sekalian kita ngobroli tantangannya nih, gimana sih untuk memperkenalkan kain wastra melalui fashion hijab nih pada saat ini. Iya, jadi kan namanya kita kan hijabers nih banyak ya perintilannya ya, ada kita tuh perlu kalau misalnya kita mau ibaratnya bukan mau tampil ya, mau berpakaian gitu ya, kita kan ada jilbab, ada jiput, nanti harus pakai outer, pakai pokoknya banyak nih item fashionnya. Berarti kan kita harus budgetin nih, oh jilbab aku sekian, terus ciput aku berapa. Nah kalau misalnya
piece fashion yang kita pakai itu juga ternyata wah ini mah satu harga ini mah udah udah menguras kantong tabungan belanjaan aku nih gitu kan. Jadi kan akhirnya mikir-mikir, akhirnya nggak jadi beli gitu. Karena mungkin basicnya sendiri kain wasra ini udah cukup pricey ya, karena proses pembuatannya juga kan nggak mudah gitu. Betul, iya. Jadi dan ya kan soal bahan, soal apa namanya juga cuttingnya, dan kita juga tahu bahwa kalau kayak begini kan ada yang homemade, ada yang pabrikan dan lain sebagainya, beda-beda sih. Tapi saya berharap memang industri fashion khususnya kain wasra ini tuh benar-benar bisa ya memenuhi kebutuhan para hijabers ataupun muslimah yang memang dia pengen tetap berpakaian modest tapi tetap memperlihatkan kain wastranya ini, dan di acara-acara yang tidak formal gitu kan, kita pengennya kan ke kantor casual gitu kan, kita mungkin berkegiatan gitu, jadi sebisa mungkin harganya amin kita coba aminkan sama-sama ya, amin gitu. Amin ya, amin. Oke, tapi kayaknya dengan hadirnya outfit dengan kain wasra ini sebenarnya kan bisa dibilang nggak sih kayak mempermudah karena coraknya yang ramai, jadi hijabers ini nggak butuh lagi untuk aksesoris yang berlebihan, ya nggak sih sebenarnya? Iya benar banget. Jadi kayak ada satu fashion statement yang ya udah gitu, kita melihat oh ya udah kebantu sama si kain wasra ini gitu. Jadi emang hopefully tadi sih makanya menurut aku kalau ada di hijab gitu ya, dibuat sebagus mungkin, sesopan juga, nggak terlalu rame tapi ada sentuhan-sentuhan itu Masya Allah sih bakalan mengangkat banget kain wasra ini di kalangan teman-teman yang modest fashion tadi gitu. Oke, ini terakhir nih harapan Mbak Putri terkait perkembangan fashion muslimah saat ini yang sudah menggunakan unsur wasra sebagai wujud melestarikan budaya Indonesia apa nih? Ya harapannya tentunya semoga kita semua tuh jadi lebih paham juga nih apa itu kain wastra, karena kan kain wastra itu nggak cuman batik ya kan, ternyata ada tenun, ada songket, ada jumputan gitu, sehingga harapannya juga teman-teman nih Gen Z apalagi terutama ya adik-adikku tersayang yang mungkin terpapar banyak produk-produk luar, produk-produk yang non lokal yang wah keren nih apa segala macam, itu lebih kembali lagi tuh ke akarnya gitu, jadi lebih tahu oh ternyata kebudayaan kita kayak gini, jadi nggak hanya sekedar memakai tapi kita tahu nih apa asal usulnya si kain ini gitu. Ini kan udah warisan budaya ya, leluhur warisan nih. budaya, dan kalau misalnya teman-teman keluar negeri suatu saat gitu kan, entah itu bekerja entah itu sekolah, teman-teman akan menjadi brand ambasador negara ini gitu kan, menjadi ibaratnya agent-agent yang nanti akan mempromosikan warisan budaya ini, kan nggak mesti artis, nggak mesti menjadi influencer, nggak mesti menjadi seorang, tapi kita pun orang-orang ya maksudnya kita yang tidak tampil di depan kamera, kita bisa berkontribusi gitu ya untuk melestarikan warisan budaya ini. Jangan sampai juga nanti justru orang-orang di luar Indonesia yang mengambil kesempatan ini, dia buat seindah mungkin ya kan, tinggal tok diganti brand. Wah. Oke. Kalau gitu kita langsung masuk ke sesi Q&A. Yang mau bertanya dengan Mbak Putri silahkan angkat tangannya, jangan kakinya. Silahkan sebutkan namanya. Mikrofonnya boleh dinyalakan? Ya. Cek. Boleh. Ya. Masih mau nyala? Belum? Halo. Oke, terima kasih. Oke, selamat sore. Aku mau tanya Mbak. Perkenalkan sebelumnya, nama aku Aisyah. Aku mau tanya sebagai... Dari mana Aisyah? Aku dari Bekasi Mbak. Aisyah, saya Fahri. Ya, halo Mas Fahri. Oke, aku mau tanya nih Mbak, sebagai pengguna hijab dan juga big size, mungkin aku mau tanya nih, gimana sih kesediaan dari kain wastra ini atau fashion item hijab terkait untuk orang-orang yang big size nih Mbak? Karena kan big size ini serba salah ya Mbak, kalau kita pakai baju yang ukurannya paling besar pun kelihatannya masih kecil gitu kan. Nah, gimana nih Mbak ketersediaan fashion item untuk hijabers yang memiliki badan big size? Terkait kain wastra juga nih, gimana nih produksinya gitu Mbak? Silakan Terima kasih. Mbak Putri. Oke, nah aku mau disclaimer dulu. Nah, karena aku ini kan pengamat fashion juga ya, dan dari komunitas, bukan fashion expert ataupun bukan fashion designer, tapi yang bisa aku memberitahu ke Aisyah tadi gitu ya, bahwa ketika kita sebagai hijabers, kita yang punya big size, usahakan
kita tuh memakai motif tuh yang jangan yang besar-besar justru. Pakai motifnya tuh yang kecil-kecil, jadi kamu jangan milih yang gede-gede karena itu akan membuat kamu makin besar gitu. Dan udah gitu pemilihan bahan pun jangan yang terlalu tebel-tebel gitu, sehingga nanti kamu jadinya makin Gerah makin ya, berat, makin ya. kelihatan besar gitu ya, sehingga carilah bahan-bahan yang flowy, yang motifnya tuh lebih kalem gitu Warnanya kan. Warnanya juga juga ya. dipilih jangan yang terlalu cerah, yang mentereng banget gitu. Karena itu akan membuat kamu jadi ya itu tadi semakin terlihat gitu, terlihat besar seperti itu ya. Nah, jadi sebenarnya balik lagi ke harus pintar-pintar milih pertama tadi motif, warna dan juga cuttingan. Nah, kalau cuttingan itu juga ada tuh misalnya baju-baju batik yang kayak jaket gitu ya, terus dia mungkin agak nge-crop atau apa, nah itu kalau bisa dihindari tuh gitu ya, jangan sampai kita pakai baju udah nge-crop terus celananya misalnya ketat atau gimana, nah jadi harus ada yang loose-nya gitu, jadi harus bisa di mix and match dengan baik gitu ya, apalagi buat kita hijabers memang agak-agak tricky karena motif itu benar-benar bisa membuat ilusi mata sebenarnya gitu. Gitu sih kalau dari aku, Aisyah. Oke, cukup Semoga membantu Aisyah ya. Oke, silakan berikutnya ada yang mau bertanya lagi kepada Mbak Putri, mumpung Mbak Putri masih ada di sini nih. Atau mungkin kalau misalnya mau silakan. Yang di depan ada mikrofonnya, boleh tadi dibantu mana mikrofon? Mikrofonnya, ya yang di depan, silakan. Cek. Halo, perkenalkan aku Gita. Aku dari mahasiswi Universitas Mangunkusumo Jaya. Di sini aku memang bukan hijabers ya Mbak, belum hijab. Jadi aku mau tanya sama Mbak, aku kan pengen banget nih pakai batik atau kain wastra gitu untuk ke sehari-hari lah gitu kan. Tapi kesannya di orang-orang sekitar itu kan wastra itu kalau kita pakai kemana-mana jadi kayak wah kamu mau kemana, mau ke kondangan gitu kan. Mungkin ada nggak sih tips yang supaya wastra itu kelihatannya simple, oh iya ini baju sehari-hari gitu Mbak. Itu aja sih. Terima kasih Mbak Gita Gutawa tadi ya. kita ketawa. Terima kasih. Kita ketawa. Oke, iya jadi memang itu dia tadi challengingnya ya, salah satunya aku juga udah mention bahwa kenapa sih kalau kita pakai wastra tuh kesannya kita kayak mau pergi kemana gitu, padahal enggak, ini tuh kita pengen ke kampus aja, kita pengen nongkrong aja di mall gitu kan. Ya maksudnya pengen menjadikan ini tuh casual aja gitu, kayak misalnya orang-orang barat misalnya mereka pakai apa tuh, ya pokoknya hal-hal yang sifatnya tradisional tapi mereka pakainya ya nyantai aja gitu kan. Nah sebenarnya balik lagi kita pinter-pinter lagi sih menurut aku pilih warna dan motif ya, sehingga ketika kita pakai tuh kesannya tuh nggak terlalu formal gitu ya kan. Misalnya nih kayak kamu sekarang ya kan, kamu kan pakai outer tapi motifnya nggak terlalu heboh menurut aku nih kayak gitu kan, dan kamu padu-padankan dengan celana putih gitu kan. Ini kan sebenarnya Casual. coba dari sisi point of view cowok ya, jangan Casual, point of view casual. cewek gimana. Ayo saya mau ngajak makan malam boleh? Oh loh. Kirain langsung itu diajak ijab kabul, enggak ya. Oke, jadi apa sih namanya dengan pemilihan tadi ya. Nah yang kedua dengan pembawaan. Nah kalau pembawaan kita ini kembali ke kepercayaan diri masing-masing sebenarnya. Jadi kalau kita memakai kain ini, kita juga jangan jadinya kaku-kaku gitu kan, gerakannya jadi iya gimana, oke gitu kan jadinya kan. Jadi karena kita merasa ini kita pakai batik, kita jadi kaku juga, ya enggak gitu juga. Nah makanya dari pembawaan kita pun kita buat se-casual mungkin, sehingga orang-orang merasa oh ya udah, oh ya emang kita mau pergi kok gitu, atau nggak akan nanya lo mau kemana, nggak akan nanya gitu, karena pembawaan kita pun casual kayak gitu sih. Iya, tapi mungkin hal itu bisa dari kita ya yang membiasakan diri. Kalau nggak salah dulu ada sempat viral tagline kayak Senin berkain atau Selasa berkain ya nggak sih? Itu tuh kayaknya bisa deh untuk kita terus-terusin, dan ya biarin aja orang mau ngomong apa, yang penting tadi pembawaan kita casual dan kita nyaman gitu dengan menggunakan kain-kain wastra ini tadi ya Mbak Putri ya. Oke, jadi mulai tertarik berkain wastra? Amin ya. Berikutnya ada yang mau lagi dari sebelah sini? Mau bertanya silakan. Mau bertanya? Ntar, nasi boxnya ntar dibagiin. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada. Oke, boleh tepuk tangan untuk kita semua hari ini ya. Nah, tapi sebelum kita selesai di sesi Q&A, di sesi Bincang Wastra pada hari ini, Adit mau kasih hadiah dulu nih buat semua teman-teman yang sudah hadir di sini, yang bisa jawab pertanyaannya angkat tangan karena nanti hadiahnya ada voucher belanja, benar ya? Ada 2 ya kita bagikan ya. Oke, 2. Pertanyaan yang pertama, waduh, berapa
Jumlah UMKM yang terlibat dalam Wastra Market. Tadi udah aku sounding di awal. Silakan, ada berapa? 80 UMKM. Yakin? Yakin, insya Allah. Jawabannya adalah benar. Makasih, Mas. Silakan, hadiahnya nanti di mana? Hadiahnya nanti bisa dipakai loh untuk mungkin kamu lihat-lihat UMKM di Wasra Market, terus dicari tadi tuh yang udah dikasih tahu Mbak Putri, motifnya jangan yang terlalu besar-besar, pilih warna yang tepat ya. Pertanyaan berikutnya yang gampang aja ya. Sebutkan berapa lama kegiatan Kelana Wasra Fashion Fest untuk Indonesia 2024 diselenggarakan? Berapa lama dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa? Ayo, silakan tetanggaan. Udah googling. Ih, bagus banget. Coba agak-agak ke sini dong, Lucu loh kainnya. Tepuk tangan dulu dong. Siapa namanya? Nama aku Gabriela. Gabriela, jawabannya? Hari ini sampai hari Minggu tanggal 25, 26, 27, 28 sampai 28. Yakin? Yakin. Gimana jawabannya? Betul. Terima kasih Gabriela, dan terima kasih untuk Mbak Putri yang sudah hadir pada hari ini. Sama-sama. Besar harapan kita bisa sama-sama sukses ke depannya. Hijab community-nya juga semakin meluas ya, sampai ke Sulawesi, nanti kemana-mana semakin dirambah kegiatannya. Hijab community juga banyak. Jangan lupa kalau hijab community butuh MC di eventnya, jangan lupa kontak saya ya. Untuk terakhir acara kita ada pemberian sertifikat ya. Sertifikat ini diberikan dari pihak Kelana Wasra Fashion Fest 2024 untuk Mbak Putri. Saya akan mewakilkan, silakan. Ya, saya ambil ya. Iya, silakan Mbak Putri diterima. Boleh tepuk tangan. Iya, kita foto bersama dulu, agak ke depan sini. Iya. Maju lagi, oke. Sini. Foto ya mas kawinnya, saya terima nih. Terima kasih, sukses selalu untuk Mbak Putri. Oke Mbak Putri, terima kasih Mbak Putri, sukses hati-hati di jalan. Terima kasih semuanya. Dengan berakhirnya sesi Bincang Wasra pada hari ini, saya mau ucapkan terima kasih kepada Mbak Putri selaku narasumber tadi yang sudah berbagi informasi terkait tren Wasra Muslimah di era saat ini. Dan saya juga mengucapkan kepada Kementerian BUMN bersama dengan Dekranas yang telah menyelenggarakan acara Kelana Wasra Fashion Fest untuk Indonesia 2024. Selanjutnya juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Kementerian BUMN bersama dengan Dekranas dan didukung oleh 6 BUMN penyelenggara. Terima kasih untuk Pupuk Indonesia, BNI, Telkomsel, Sarinah, Taspen dan juga Sukopindo yang tentunya telah mendukung acara Kelana Wasra Fashion Fest untuk Indonesia 2024. Terakhir kami ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan dan tamu undangan atas partisipasinya pada acara hari ini. Boleh tepuk tangan semuanya. Pokoknya jangan hari ini aja, besok, lusa sampai dengan hari Minggu harus hadir di sini. Dilihat dulu Wasra Market yang tersedia, siapa tahu ada barang-barang yang ditaksir. Sering ada kuis-kuis, hadiahnya bisa dipakai untuk belanja nanti ya, lumayan banget ya. Dan mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan dari saya, salah pengucapan nama jabatan sebelum tutup acara pada hari ini. Pokoknya saya ingin mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Kita menikmati acara Wasra Fest pada hari ini, nikmati Wasra Marketnya, nikmati Bincang Wasranya. Sampai ketemu di sesi berikutnya, sampai ketemu di keesokan harinya. Saya Aditya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.